Ngebet jadikan Gibran presiden, geng Solo diduga desain, demo rusuh. Enggak, sebentar. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa ini supaya jelas kita? Contoh, saya mau ambil indikasi. Iya. Supaya terukur, supaya saya nggak menuduh. Saya kan geng Solo kan banyak, nggak tahu siapa kan? Ya kan geng Solo. Diduga siapa? Solo banyak, ya nggak? Han Solo misalnya. Ya, Solo kan saya nggak sebut nama. Geng Solo banyak. Orang Solo, warga Solo 2 juta, 3 juta juga banyak. Ya kan? Tapi kita bisa paham lah, ya kan? Contoh, saya dengarkan menteri yang geng Solo ini misalnya, kan nggak tahu juga menteri apa. Ada yang ngomong menterinya ukuran pinggang saya dibilang cepat mati, ya kan? Terus ada yang bilang pendapatan 15 juta ke atas itu lebih pintar dan lebih sehat. Ngomong menterinya kayak begitu. Ada tanah yang nganggur akan disita negara, ya kan? Ada menteri yang unik lagi bicara tentang menteri dalam negeri, ya, akhirnya ribut pulau ini dengan pulau ini, hampir kedaulatan negara hancur, ya kan? Betul nggak? Ada izin tambang tiba-tiba harus dicabut, ya kan? Di Raja Ampat, padahal Indonesia Timur ini indah sedunia. Tambang kemudian dijadikan, dikeruk untuk sumber daya alam kita, padahal pesonanya Indonesia Timur, alamnya nggak bisa digantikan dengan tambang gitu loh. Indahnya Indonesia harus dicabut oleh presiden hari ini, ya kan? Belum ada menteri yang kemudian bicara tentang keuangannya, walaupun itu dibantah, dibilang dosen, guru beban negara. Itu hoax kan? Ya itu hak katanya, tapi kan itu berkembang akhirnya, itu diklarifikasi. Geng Solo, bikin rusuh, bikin demo, ya? Apa maksudnya ngomong geng Solo, ha? Untung ngomong di komen, ngomong di sosmed, ngomong di depan mata tak tapuk canggamu terana. Cecek ndasmu. Siapa yang bikin rusuh, ya? Masyarakat yang demo kemarin ini memang betul. Ya, beberapa pendukung Pak Jokowi menyuarakan RUU perampasan aset. Catat goblok RUU perampasan aset. Bukan yang lain-lainnya, ya. Kami nggak pernah demo bikin rusuh, provokasi, nyerang, serang, ribut, berantem, ya. Mobil dibakar, gedung dibakar, nggak seperti itu konsepnya. Kami demo di sosial media, cek di akun ini. Kami itu menyuarakan RUU perampasan aset supaya disahkan, ya, karena itu salah satu mandat, ya, yang diwariskan dari Presiden ke-7 ke ke-8 yang sampai saat ini belum disahkan. Kami nggak nyalain Presiden Prabowo, nggak, karena yang namanya fungsi legislasi itu adanya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami menuntutnya, kami paham tepat, nggak seperti yang lain duduk geng Solo tlek kucing aja, ya. Kamu jangan ngomong sembarangan, ya. Kami ini bakal nyari itu semua, kan kami akan suarakan terus siapa dalang dibalik kerusuhan ini, gitu loh. Jadi yang kami pahami, ya, bahwa penegakan hukum terkait dengan korupsi itu harus diperketat, dipertegas, dibaguskan hukumnya. Ketika aturan hukum tentang tindak pidana korupsi ini bagus, maka negara ini akan maju. Tetapi apabila koruptor ini penegak hukumnya lemah dalam melawan korupsi, ya sudah, mimpi jadi Indonesia emas, mimpi yang namanya pidana korupsi itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Tanya sama Pak Profesor hukum yang teman-teman kenal, tanya siapa yang kira-kira membantah bahwa tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime. Extraordinary crime itu 3 tindak pidana yang digolongkan ke dalam itu. Yang pertama terorisme, yang kedua narkoba, ketiga korupsi. Karena tiga-tiganya ini berbahaya. Bahkan korupsi itu di nomor 1, ya. Kemudian narkoba di nomor 2, baru terorisme di nomor 3. Jadi yang namanya RUU perampasan aset itu salah satu instrumen dalam membenahi kebobrokan di bangsa ini. Sebenarnya itu pertemuan off the record, ya. Tapi karena saya nggak datang, saya nggak terikat sama off the record. Ada 2 pertanyaan yang pasti membuat teman-teman itu datang ke sana, adalah ingin menjawab pertanyaan apa sih yang sedang terjadi. Yang kedua, siapa di balik ini semua, terutama yang kerusuhan, ya, yang penyerahan, ya. Misalnya mengarah apakah ada geng Solo misalnya, kan, di balik kerusuhan segala macam. Ya, Pak Safri menjawabnya tidak tahu. Bukan tidak. Kalau saya pas mendengar jawaban itu, saya aneh juga, karena dari level Pak Safri loh, orang yang punya akses terhadap semuanya, menjawab tidak tahu, agak aneh. Harusnya iya atau tidak, benar. Apakah
apakah misalnya Pak Safri menjawab tidak tahu karena dia ada di depan 48 jurnalis senior dan pemimpin media? Ya harusnya sebelum mengundang dia udah tahu dong pertanyaan itu pasti akan muncul. Kalau dia nggak mau menjawab, ya nggak perlu mengundang gitu loh. Karena udah pasti itu, ya apalagi Pak Safri ini kan orang intelijen sangat-sangat senior tuh kan, salah satu yang dipelajari adalah gimana membaca apa yang ada dalam benak dari siapa yang akan ketemu sama dia, ya kan? Kalau dia kemudian menjawabnya itu adalah tidak tahu apa yang itu ambigu itu berbaunya. Saya menganggap dia sedang menggiring ke sebuah kesimpulan. Ternyata ada beberapa orang yang memang memprovokasi. Gue baru balik dari DPR dan gue langsung turun di sana sebagai tim medis buat ngobat-ngobatin orang aja kayak oksigen dan lain-lain hal. Selama gue di sana ternyata ada beberapa orang yang memang memprovokasi. Ada yang ngancurin papan jalan gitu, tapi ketahuan, akhirnya disuruh turun. Ada lagi yang sengaja ngebakar plastik-plastik sampah itu di pohon-pohon yang di Gatot Subroto, tapi itu juga udah berhasil ditepademin. Ciri-ciri mereka itu pakai jaket hitam, dan mereka-mereka itu yang bikin molotov. Itu mereka bawa bensin, mereka berkumpul, terus mereka bilang, "Bang, jangan di videoin ya." Itu mereka-mereka itu semuanya pada pakai jaket hitam. Ini sudah mulai dibentur-benturkan masyarakat dengan aparat. Takutnya terjadi darurat militer. Teman-teman harap pulang. Ini udah nggak beres. Yuk balik-balik teman-teman ya. Mau kita seluruh polisi yang ada di Indonesia pun, DPR itu tidak akan pernah bisa dibubarkan oleh masyarakat. Yang bisa membubarkan DPR atau MPR hanyalah presiden dengan mengeluarkan dekret. Tetapi dekret itu membutuhkan dukungan rakyat Indonesia secara penuh. Jika tidak didukung oleh masyarakat Indonesia, maka yang terjadi adalah DPR dan MPR bisa melengsarkan presiden, dan wakil presiden bisa menggantikan posisinya sebagai presiden. Ini sudah pernah terjadi di masa kekuasaan Gus Dur. Jadi sebaiknya pemuda-pemuda Indonesia ini butuh bersatu untuk bisa mendiskusikan atau bermusyawarah tentang apa sih mau mereka untuk berdemo ini. Apakah ingin membubarkan DPR atau sekedar ingin membalas sakit hati terhadap mulut-mulut para anggota DPR yang menyakitkan. Seharusnya para pendemo itu punya satu tujuan sama, dari Sabang sampai Merauke. Misalnya ingin mengesahkan UU perampasan aset dan hukuman mati untuk para koruptor tanpa terkecuali, dan juga tuntutan-tuntutan lain seperti ini. Kalau sudah seperti ini, para penguasa juga bakal paham mau masyarakat itu seperti apa. Jangan cuma bakar sana sini, demo sana sini, tapi tidak jelas tujuan pastinya itu apa. Jadi ayo kita berdemo dengan kondusif dan tidak merusak fasilitas umum. Sayang banget fasilitas umum itu dibangun dari uang kita juga. Kalau rusak, maka uang kita juga yang dipakai untuk menggantinya. Kalau kalian marah banget terhadap pemimpin-pemimpin kalian, mending kalian datengin aja rumahnya, jarah seperti rumah Pak Saroni kemarin, lalu jual barang-barangnya. Kalau sudah dalam bentuk uang, mending kalian bangun desa kalian, misal bangun jalan, atau dibagi-bagi kepada orang yang tidak mampu, daripada harus merusak fasilitas umum yang nantinya kita juga yang akan menggantinya. Ternyata yang mereka tuh dikasih tahu kalau misalnya gajinya 100 juta, gaji DPR dapat tambahan gajinya 100 juta. Nah, terus bisa-bisanya lagi sidang mereka joget kan, seneng banget, gaji gue ada tambahan nih 100 juta gitu. Itu yang kita tangkap kayak seneng joget-joget, seneng banget. Nah, sementara di sisi lain si Mas Gibran nih, Mas Wapres yang ngeliatnya kayak empet banget gitu loh bang, dingin tatapannya. Iya, tatapannya tuh kayak ngapain sih nih gitu ya. Nah, akhirnya Gibran the best. Ya akhirnya banyak rakyat yang orang dekatnya Prabowo itu sebenarnya sudah menyampaikan kepada presiden bahwa ada keterlibatan tentara. Gitu loh. Awalnya dia tidak percaya, tapi kemudian setelah itu dia mulai percaya kan. Sampai sebelum konvers kan, terutama kan konvers hari Minggu ya, Badan Intelijen Strategis, ini badan intelijennya tentara, dan bagaimana mereka ini kemudian ditangkap oleh polisi ya, sempat ditangkap oleh polisi gitu, dengan kemudian terbukti mereka punya kartu anggota. Ada tentara dari kesatuan lain tentunya kan, dan salah satunya inisialnya S ya. S itu kalau satu. Kalau banyak
SSSSS es kacang hijau. Oh, ya bukan. Pisang hijau. Peran dia itu adalah admin, Pram. Di salah satu grup WA. Oh, dia membentuk grup WhatsApp grup ya. WA, dan isinya lebih dari 1000 tuh anggotanya itu. Isinya itu adalah dokumen yang kita dapat ya, itu adalah kebanyakan anak sekolah. Anak sekolah kan tentara. Jelas kok di situ tertulis adalah jelas betul. Sing penting kobong. Kobong itu apa? Penting kobong. Kobong itu apa? Bahasa Jawa itu. Apa yang artinya? Penting terbakar. Oh. Saya punya keyakinan Mas Gibran akan jadi Presiden Republik Indonesia di masa depan. Ya pertama dia kan sekarang akan jadi Wakil Presiden. Secara latar belakang dia sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, dia terus jadi Wakil Presiden. Yang kedua, saya kira dia akan menjadi Wakil Presiden yang punya peranan yang signifikan, yang berbeda dengan Wakil Presiden sebelumnya. Dan sebetulnya itu dukungan bantuan satu lagi bagi Pak Prabowo untuk menjalankan tugas sebagai Presiden yang berhasil. Yang ketiga, dia punya kemampuan komunikasi yang tidak biasa ya, mulai dari awok sampai nyeleneh-nyelenehnya itu dia bisa membaca segmen anak muda. Saya yakin dia punya peluang untuk mendapatkan elektabilitas yang tinggi sebagai calon presiden di masa yang akan datang. Misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Jadi ada upaya untuk mengisolasi Prabowo dari informasi yang real di lapangan, dari orang-orang di sekitarnya, dan juga beberapa menteri di kabinet itu diminta untuk tidak menyampaikan statement sampai di Jumat sore, sampai Jumat malam. Bahkan ada satu menteri yang handphonenya nonaktif dan baru bisa dihubungi sampai Jumat malam. Gitu. Upaya mengisolasi itu yang gue dengar gagal karena kasus kematian atau tewasnya Afan. Karena kemudian itu yang membuat gelombang demonstrasi semakin membesar dan upaya atau strategi untuk mengisolasi Prabowo dari informasi-informasi mengenai kerumunan, demonstrasi yang terjadi di Jakarta itu gagal karena desakan untuk pemerintah bersikap, Prabowo berbicara itu semakin kencang. Karena itulah kemudian Prabowo memberikan statement. Dan setelah Prabowo mengeluarkan statement ke publik, dia takziah ke rumahnya Afan. Iya, kebetulan reporter Tempo itu Adil Alasan itu juga sempat ketemu tuh papasan dengan rombongannya Prabowo. Bersirobok lah ya, ketika mereka mau pulang. Itu di situ tuh ada Panglima TNI, terus ada Menhan, Sakti Samsudin gitu. Terus ada juga Teddy gitu ya, Teddy Indra Wijaya maksudnya. Dan kemudian kami mencari informasi lebih dalam lagi. Ya memang pemerintah sudah memberikan berbagai pemberian untuk keluarganya Afan ya, seperti rumah, terus pekerjaan. Nah ada juga bingkisan, gepokan duit berapa tuh? Nilainya 200 juta rupiah. Itu sudah ada di laporan majalah Tempo juga. Pemerhati sosial politik Solihin MS mengungkapkan analisis tajam terkait gelombang aksi mahasiswa dan buruh pada 25 serta tanggal 28 Agustus tahun 2025 yang berujung kerusuhan di berbagai kota. Menurutnya, ada dugaan keterlibatan kelompok yang dikenal sebagai Geng Solo dalam mendorong eskalasi massa. Solihin menilai,
Pola kerusuhan yang terjadi bukanlah spontanitas belaka, melainkan indikasi adanya skenario by design untuk menciptakan instabilitas nasional. Dari cara mobilisasi massa, penggunaan isu revolusi, hingga pola serangan ke fasilitas publik, terlihat ada keteraturan yang tak mungkin sekadar gerakan organik, ujarnya dalam keterangannya, Sabtu, 6/9. Istilah geng Solo kembali ramai diperbincangkan publik. Label ini kerap merujuk pada jejaring orang-orang dari Solo yang dianggap memiliki kedekatan dengan lingkaran politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi. Dalam konteks demo 25 dan tanggal 28 Agustus, Solihin menilai keterlibatan kelompok ini tak bisa diabaikan. Ada kepentingan politik besar di baliknya. Jangan-jangan kerusuhan ini memang dikondisikan agar menjadi alasan untuk menguatkan posisi kekuasaan pihak tertentu, tegasnya. Solihin juga mengaitkan kerusuhan dengan dinamika politik nasional, khususnya manuver politik Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat wakil presiden. Jokowi sudah kebelet menjadikan Gibran si anak ingusan yang otaknya kosong agar segera jadi presiden. Segala cara bisa ditempuh, termasuk menunggangi kerusuhan, ucap Solihin dengan bahasa keras. Tudingan ini menambah panas perdebatan di ruang publik. Sebelumnya, sejumlah pengamat juga menilai bahwa manuver politik keluarga Jokowi berpotensi mencederai demokrasi karena membuka ruang bagi praktik nepotisme dalam kekuasaan. Analisis, motif dan risiko. Solihin mengatakan, keterlibatan geng Solo maupun motif Jokowi masih perlu pembuktian lebih lanjut. Namun pola kerusuhan yang terkoordinasi memang membuka pertanyaan besar. Ada 3 skenario yang dinilai mungkin terjadi. Penunggang gerakan, kelompok tertentu memanfaatkan aksi buruh dan mahasiswa yang murni menuntut keadilan sosial. Skenario politik, kerusuhan dipelihara untuk menciptakan kesan instabilitas, lalu dijadikan justifikasi langkah politik tertentu. Konflik antar elit, kerusuhan dijadikan alat saling jegal di antara faksi politik yang bersaing memperebutkan posisi kekuasaan. Risiko paling besar adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga hukum. Kerusuhan yang menelan korban jiwa pada 25 dan tanggal 28 Agustus serta sorotan dari dunia internasional termasuk PBB, semakin menekan legitimasi politik nasional. Solihin menuntut pemerintah segera melakukan investigasi transparan. Komnas HAM, lembaga independen, dan tim gabungan dinilai harus dilibatkan untuk menelusuri siapa dalang sesungguhnya di balik kerusuhan. Jangan sampai rakyat hanya dijadikan pion dalam permainan kekuasaan. Jika tuduhan soal geng Solo benar, maka demokrasi kita sedang dalam bahaya besar, pungkas